puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa kembali berbakti secara tatap muka seperti ini ya saudara. Memang beda rasanya, tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih sayang kepada kita semua. Senang juga bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala. Kami pun menjaga jarak ya, yang biasa sering beberapa kali muncul di pastori, tetapi karena kemarin Tuhan izinkan ya, Anda juga sudah tahu bahwa Jason terkena COVID, tetapi oleh doa dari Bapak Ibu sekalian, dia boleh dipulihkan dan dalam waktu yang cepat. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang telah mendoakan kami, mendoakan anak ini. Dan kali ini pagi ini dia tidak bersama kita karena dia masih pusing, sebab kemarin dia jatuh dari motor di Semanggi. Dia menghindari mobil, dia rem dan dia yang jatuh. Dan terbentur trotoar, kepalanya ditemukan oleh polisi yang sedang patroli, puji Tuhan, tidak ditemukan oleh orang jahat. Dan dia pingsan 15 menit kata polisi, dan saya menganjurkan istri saya untuk anak ini di ronsen, tetapi ternyata lebih baik di CT scan. Dan oleh kemurahan Tuhan hasil CT scan bersih, baik. Dan sekarang dia masih istirahat karena masih sedikit pusing. Mohon didoakan saudaraku ya. Doa orang benar besar kuasanya, amin, haleluya. Nah, waktu terus berjalan, mari kita buka Alkitab, firman Tuhan. Pagi ini saya berikan judul tentang pemulihan. Mengapa perlu pemulihan? Karena ada sesuatu yang perlu dipulihkan. Kalau keadaan baik-baik saja, keadaan sempurna, tidak ada perlu pemulihan. Contoh, pemulihan kesehatan, ya. Kalau kesehatan kita menurun, perlu dipulihkan. Kalau stamina kita drop, perlu dipulihkan. Nah, pemulihan ini memang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan apa yang perlu dipulihkan, tentu kita bisa mendaftar hal-hal yang perlu dipulihkan ya. Tetapi apa yang paling penting untuk dipulihkan, ini menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Mari kita mulai dengan Mazmur 85 ayat 6. Mazmur 85 ayat 6, kita baca bersama meskipun dengan masker tidak apa-apa. 2, 3, pasanglah telinga kepada doaku. Oh, ayat 5 ya, coba ayat 5. Kalau di bahasa Inggris, dan nah ya, satu lagi, Mazmur 85 ayat 7, coba. Oh, kok berbeda ya? Maaf, saya bukakan di Alkitab. Kadangkala kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia suka berbeda satu, tetapi ini rupanya bedanya banyak. Mazmur 85 ya, kita coba buka di sana. Puji Tuhan. Mazmur 85. Baik. Kita buka Mazmur 86, coba kita lihat Mazmur 86. Ayat 5 atau ayat 6, ada? Ya. Kita baca ayat 6, 2, 3, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Jadi pada satu saat pemazmur ini tidak sekedar berdoa, tetapi dia berseru-seru kepada Allah. Tentu persoalan yang dia bawa ke hadirat Tuhan bukan persoalan yang sepele ya. Misalnya kita berdoa untuk makan, tentu kita tidak berseru-seru ke sorga. Kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena ada berkat yang kita bisa nikmati. Namun ketika seseorang anak Tuhan itu menghadapi persoalan yang
rumit, persoalan yang berat. Apalagi persoalan itu sudah berlarut-larut, maka kemudian kita akan berseru-seru ke surga. Nah, saudaraku, tidak semua orang yang sedang menghadapi persoalan itu berseru-seru ke surga. Karena ada orang yang tidak percaya bahwa ada Allah. Jadi untuk apa berdoa? Karena dia pada dasarnya tidak percaya Allah itu ada. Ya, yang pertama. Atau ada orang yang percaya Allah itu ada, tetapi dia tidak percaya bahwa Allah mendengar doanya. Sehingga dia merasa sia-sia untuk berdoa. Mungkin dia pernah mengalami kekecewaan bahwa dia pernah berdoa dan doanya tidak terkabul. Dan itu terbawa terus, berlarut-larut kekecewaan itu, sehingga dia makin terpuruk sebenarnya secara rohani, tetapi dia tidak menyadari. Dia hanya merasa bahwa dia emosi terhadap Tuhan, dia tidak suka, dia kesal. Dan kemudian lama-lama dia menjadi hambar, dan lama-lama dia menjadi tidak peduli. Saudaraku, emosi, kekecewaan wajar-wajar saja. Bahwa kita mengharapkan sesuatu tidak terkabul lalu kita kecewa, ya wajar, namanya juga mengharapkan sesuatu dan tidak terkabul. Tetapi kalau itu kekecewaan berlarut-larut, itu meracuni bukan hanya jiwa kita, tapi lama-lama rohani kita pun menjadi surut. Maka ada ayat yang mengatakan buluh yang terkulai. Nah, kenapa buluh bisa terkulai? Sumbu yang berasap, kenapa bisa? Tentu ada sebab. Dan hari-hari ini kalau kerohanian kita ini menyerupai buluh yang terkulai, maka tidak ada kekuatan. Tidak ada manfaat dari kerohanian yang seperti itu. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Apalagi kalau ini bicara tentang seorang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga hari-hari ini menjadi seperti buluh yang terkulai. Pertama, dia tidak berguna untuk dirinya dan dia juga tidak berguna untuk keluarganya. Hari-hari ini banyak orang yang sedang bingung, orang yang sedang khawatir dan takut, butuh pegangan, butuh kekuatan. Tetapi kalau kita ini adalah buluh-buluh yang terkulai, kemudian kita tidak bisa menjadi kekuatan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Itu sebabnya buluh yang terkulai itu masih bisa ditegakkan kembali di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, buluh yang terkulai akan ambruk. Saudaraku, itu sebabnya pemulihan kita akan lihat nanti, itu hanya ada di dalam Tuhan. Kelihatannya ini sepele, kita berkali-kali mendengar nasihat seperti itu, tapi pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini kita ada di dalam Tuhan? Ya, mari kita lanjutkan tentang pemulihan ini. Jadi Raja Daud, pemazmur, berdoa kepada Tuhan, bahkan memohon agar Tuhan itu memberikan telinganya untuk mendengar doa dan seruannya. Saudaraku, kalau hari-hari ini saudara harus berdoa, harus meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang Anda doakan? Dan apa yang menjadi paling penting untuk kita rindukan? Ya, ada banyak hal tentu, tetapi mari kita melihat salah satu hal yang kita lihat ya. Saudara, ada seseorang bertanya, kan hari-hari ini marak ya tentang virus corona, vaksin sedang dibuat oleh banyak perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, dan seluruh umat manusia di dunia ini, terutama mereka yang terpapar oleh pandemi, berharap agar vaksin itu cepat bisa disuntikkan kepada manusia. Indonesia sendiri sudah mulai mendatangkan vaksin, dan mungkin nanti di November, mungkin sampai Desember dan seterusnya, itu akan didistribusikan, akan disuntikkan. Jadi kalau nanti saudara mendapat giliran untuk divaksin, ya divaksin saja ya, saudaraku. Nah, tetapi ada juga kajian yang mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Misalnya adalah biochip.
Dan biochip ini digunakan untuk memberikan data kepada perangkat, saya ngomong yang gampang, komputer lah gampangnya gitu. Jadi kalau selama ini Anda pergi ke dokter, pasti dokter akan bertanya dan mencatat riwayat kesehatan Anda dalam map, ya kan? Nah sekarang mulai diganti masuk ke komputer, diketik. Tapi nanti akan dimasukkan ke dalam biochip itu, sehingga kalau seseorang punya biochip, dia akan di-scan saja, kemudian akan keluar riwayat kesehatannya. Jadi nggak usah kemudian membuka-buka map bisa hilang, komputer bisa kena virus, dan seterusnya. Lalu, prioritas pertama menurut berita adalah tenaga kesehatan. Karena mereka yang di garda paling depan terpapar oleh kemungkinan penularan penyakit. Jadi mereka yang akan diimplan biochip ini. Nah, seorang anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit kemudian menjadi bertanya-tanya, waduh, ini ada kaitannya dengan antikris enggak? Dengan 666. Nah, kemudian kebetulan saya mendengar dan saya sudah bertemu dengan orangnya, saya bilang, mari kita melihat dari kaca firman Tuhan. Kalau biochip itu seperti komputer, maka itu hanya sebuah alat. Siapa yang mau pakai, terserah. Sama juga dengan gadget kita ini. Ini pun bisa dipakai oleh antikris untuk mendata, untuk melacak keberadaan saudara. Kan ini ada lokasi, ada GPS. Kemanapun Anda pergi, itu akan bisa terdeteksi oleh satelit. Kira-kira kan demikian. Jadi handphonenya nggak jahat, tapi siapa yang bisa pakai handphone ini, ya siapa saja. Nah bagaimana kaitannya dengan biochip itu dengan antikris? Nah, saudaraku, saya bilang, mari kita melihat dari firman Tuhan, apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir ini. Nah saudara, mari kita kepada sedikit menyimpang, Wahyu 13, 16, 18, di sana ada tentang antikris itu, tentang tanda yang kita kenal, bagi kita yang suka belajar Alkitab, yaitu 666. Itu ada di Wahyu 13, ayat 16 sampai 18. Kita baca di sana. Dan ia menyebabkan, ia adalah antikris binatang itu, sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pemberian tanda itu terjadi pada Wahyu 13 ayat 16. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ada kode, ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Itu terjadi pada Wahyu 13. Pada waktu itu gereja ada di mana? Pertanyaannya kan begitu. Kalau gereja masih di bumi, bumi dikuasai antikris, maka kemudian semua dipaksa untuk menerima tanda itu. Tapi kan sebelum pasal 13 ada pasal 12. Mari kita lihat pasal 12, Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14 dikatakan begini, kita baca sama-sama 2-3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Gereja yang sempurna sudah disingkirkan ke padang gurun. Nah, kalau di pasal 12 gereja yang sempurna sudah disingkirkan ke padang gurun, masih mengalami pasal 13 enggak? Enggak. Jadi yang penting tersingkir enggak di pasal 12. Itu yang menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan. Memang dalam perkara berkat, Tuhan pasti memberkati anak-anaknya. Tapi jangan itu yang dikejar. Buat apa kita diberkati Tuhan, tapi kita masuk ke pasal 13? Bisa memahami, saudara? Jadi dalam hidup ini ada yang penting, tapi ada yang sangat penting.
Jangan mikirkan yang nggak penting. Sayang hidup ini hanya untuk hal-hal yang nggak penting. Tetapi apa yang kita kerjakan penting. Tapi ingat, di atas yang penting-penting ada yang sangat penting. Waktu Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, Marta sibuk, itu penting, makan itu penting. Tapi duduk di kaki Tuhan lebih penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau sibuk, engkau khawatir tentang banyak hal. Tapi satu saja yang perlu. Saudaraku, sebagai anak Tuhan yang dewasa, kita perlu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kalau yang nggak penting nggak usah dipikirin. Tapi yang penting dan yang lebih penting itu kita perlu memiliki ketajaman. Nah, Raja Daud ini berdoa tentu untuk hal yang sangat penting. Sampai dia berseru-seru ke sorga. Ya saudaraku, jadi singkat kata saya tidak mau kita sesat pikir dalam hal ini. Ketika membaca media dan mendengar lalu kita menjadi takut. Saudara, biochip pasti akan dipasang kalau memang itu akan dipasang. Dan 666 pasti akan dicapkan kepada manusia. Tetapi itu di pasal 13. Gereja yang sempurna harus sudah tersingkir di pasal 12. Nah, kalau tidak tersingkir baru kita akan masuk ke dalam masa aniaya 3,5 tahun. Tapi dijauhkan Tuhan ya saudara, kita setia kepada Tuhan, kita mau dekat Tuhan, kita mau dipenuhkan dengan firman dan Roh Kudus, agar kedua sayap burung nasar yang besar itu membawa kita terbang pada waktunya. Atau saudara minta pendek umur. Ini nggak enak lagi ya. Atau saudara jangan nyanyi lagi panjang umurnya, udah Tuhan sekarang saja kalau Tuhan mau angkat. Saya nggak mau alami Tuhan, ada masa antikris, Tuhan nggak usah panjang-panjangin umur saya. Ya tapi umur itu hak prerogatif Tuhan. Kalau kita masih diberi 1 hari ekstra, artinya masih harus kerja, ya kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mengucap syukur untuk hidup ini. Tetapi kalau kita harus hidup, maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Agar pada waktunya tersingkir, you terbang, kami terbang, kita semua terbang pada waktunya. Dengan sayap burung nasar. Nah, berarti ada potensi bahwa kita nggak siap pada waktu itu. Kenapa? Karena energi dan perhatian kita tertuju kepada hal-hal yang sekedar penting. Seperti hari-hari hidup ini, persoalan-persoalan yang manusiawi dan duniawi, yang memang itu pun penting, tetapi yang terpenting menjadi terlupakan. Ya saudara, haleluya. Nah, cukup. Kita akan masuk kembali kepada pemulihan tadi. Nah, mungkinkah hari-hari ini keadaan kita, atau sebagian dari keadaan hidup kita, tanpa kita sadari mengalami penurunan, mengalami suatu kemerosotan, sehingga dalam hal ini perlu untuk dipulihkan kembali. Meskipun dalam hati saya bersuka cita melihat Anda semua datang ke gereja ini, tentu itu menunjukkan bahwa Anda rindu bertemu Tuhan, menunjukkan kerohanian Anda kuat dan sehat. Tetapi kita pun tetap harus waspada. Ya, mari kita kembali kepada Mazmur 86. Kita mulai baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Bagaimana mungkin seorang raja kaya raya berdoa seperti ini? Apa ini doa yang bohong di hadapan Tuhan? Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Tentu yang dimaksud sengsara dan miskin di sini bukan masalah fisik dan finansial. Tetapi ada satu kehausan dalam jiwanya. Ada sesuatu hal yang membuat hatinya gundah gulana. Dia merasa tak berdaya di hadapan Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda mengalami bahwa secara keuangan Anda tidak ada masalah, secara kesehatan Anda tidak masalah, tetapi dalam hidup Anda ada masalah yang Anda merasa tak berdaya? Anda sudah upayakan ini itu, tapi masih belum selesai. Dan Anda sudah berdoa kepada Tuhan, Anda sudah berdiskusi sana sini, dan kemudian rasanya masih gelap. Nah, ini adalah kondisi sengsara dan miskin, artinya Tuhan, aku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi persoalan ini.
Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kami yang menyampaikan firman Tuhan dari mimbar ini, karena kita sama-sama manusia. Rasul Paulus pun pernah satu titik dia berdoa 3 kali kepada Tuhan agar utusan iblis itu undur dari dia. Karena utusan iblis ini membuat dia merasa seperti ada duri dalam daging. Dengan segala upaya dan daya dia berusaha mengatasi persoalan ini, tetapi tidak kunjung selesai. Itu rasul, saudaraku, bayangkan. Tetapi toh sampai satu titik dia tak berdaya. Namun indah jawaban Tuhan. Justru di dalam keadaan kita merasa tak berdaya itu, pintu terbuka bagi Tuhan untuk masuk. Justru ketika kita merasa tidak mampu untuk mengatasi persoalan, kemudian kita menengadah ke atas dan berkata, Tuhan datanglah, tolonglah aku. Dan itu merupakan kesempatan bagi Allah untuk menyatakan diri dan kuasanya. Yaitu kepada orang yang benar-benar merasa tak berdaya dan tidak memiliki kekuatan. Selama kita masih merasa punya daya, selama kita masih punya akal, selama kita masih punya modal, berdoa sih berdoa, tapi berdoanya ya mohon penyertaan Tuhan. Tapi ketika semua itu tak mampu untuk menolong kita, kita berseru ke surga dengan mengatakan, Tuhan, jangan hanya sekedar memberkati aku. Tuhan, datanglah untuk menolongku. Mana yang lebih indah? Tuhan memberkati dari surga atau Tuhan hadir untuk berperang ganti kita, untuk menyertai langkah-langkah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan izinkan kita mengalami titik di mana kita tak berdaya, itu adalah satu kesempatan untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita salah tangkap dengan keadaan itu. Seperti Raja Daud juga pernah salah terima, bahwa dia merasa kok keadaanku sepertinya tidak beruntung. Orang fasik lebih beruntung, orang yang tidak mengenal Tuhan lebih beruntung. Tetapi kenapa aku yang memelihara kekudusan, memelihara kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan? Kenapa kondisiku seperti ini? Memang orang yang tidak kenal Tuhan, mereka menikmati banyak kesenangan dunia. Tetapi ketika Daud dalam keadaan dia hampa, miskin, sengsara, tak berdaya, lalu dia mulai berdoa, ya ayat 1 doa Daud, maka kemudian yang datang kepada dia bukan sekedar kesenangan dunia, tetapi yang datang kepada dia adalah pribadi Allah sendiri. Nah, kalau pribadi Allah datang menjumpai kita, saudaraku, maka tidak akan ada masalah yang tidak akan selesai. Kalau Allah sendiri hadir, maka tidak ada lagi sesuatu yang terlalu sukar. Persoalannya, kita seringkali mengalami sesuatu terlalu sulit dan sukar, sebab ternyata kita sendirian. Allah tidak ikut hadir di dalam perkara itu. Ya, saudaraku, jadi ini merupakan satu pemahaman kita tentang firman Tuhan. Ayat 2. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Nah, ini indah sekali. Dalam kondisi dia tak berdaya, tetapi dia tetap memelihara hidup, agar dia tetap dikasihi Tuhan. Dan dia tetap memelihara sikap percaya kepada Allah. Nah, masihkah iman dan harapan itu ada, kuat di dalam diri kita, ketika hari-hari ini kita diizinkan mengalami keadaan tak berdaya. Habis akal, jalan buntu. Saudara, ya. Ayat 3. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Allah, dan perhatikanlah suara permohonanku. Wow. Makin kita baca ayat 1 sampai ayat 6 ini, kita semakin bisa menyimpulkan bahwa keadaan Raja Daud itu sebenarnya intim dengan Tuhan. Dia ada di hadirat Tuhan sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan.
Dia sendiri menyadari mungkin dia melakukan dosa, tetapi Tuhan itu Maha Pengampun. Dan dia tidak menjauh dari hadirat Allah, tapi dia datang mendekat untuk minta ampun, untuk pemberesan dengan Tuhan. Ya saudara, namun yang indah di sini adalah sikap ini, sikap menyadari keadaan dia yang tak berdaya, sikap yang mengaku di hadapan Tuhan apa adanya, merupakan awal dari terjadinya pemulihan. Kita seringkali mendengar ada pepatah, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Terbuka sama Tuhan. Tuhan, ini keadaan saya. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, saya ngaku saya nggak sempurna. Tuhan, saya nggak sempurna. Saya belum bisa menyenangkan Engkau sebagaimana yang seharusnya. Ada keinginan, ada kerinduan, tetapi Tuhan juga tahu bagaimana hidup saya setiap hari. Tuhan, berkat-Mu ini terlalu mewah bagiku, aku sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Engkau memberikan kepadaku dengan murah, dengan limpah. Terimalah syukurku Tuhan, terimalah sembahku. Siapa di antara kita yang hari ini bisa mengatakan, Tuhan aku sudah sempurna, dan aku telah mengikuti firman-Mu dengan tak bercelah. Tak satu pun hukum-hukum-Mu yang kulanggar, dan aku selalu menyenangkan Engkau setiap hari. Itu Tuhan Yesus yang berdoa seperti itu. Di dalam Yohanes pasal 17, Bapa, aku telah melakukan perintah-Mu. Semuanya, tidak ada yang kurang. Nah itu kan Tuhan Yesus. Kita belajar seperti itu. Tetapi di dalam titik-titik di mana kita terpuruk, Tuhan itu tidak keberatan untuk mendengar doa dan seruan kita. Yang dengan rendah hati dan terus terang datang kepadanya mengakui Tuhan, aku ini sengsara dan miskin Tuhan. Dan seterusnya. Ya saudara, jadi mari siapapun kita termasuk para pria-pria perkasa secara fisik, pada satu saat mungkin Tuhan izinkan kita ketemu yang namanya jalan tertutup. Suatu keadaan yang membuat kita menjadi merasa tak berdaya. Tapi enggak apa-apa, menurut Mazmur ini, kalau kita meniru sikap Raja Daud yaitu berdoa dan berseru ke sorga, justru keadaan seperti itu adalah keadaan yang sangat ideal bagi Tuhan untuk hadir. Bapak Presiden itu tidak bisa diundang ke semua acara, saudara. Tapi kalau ada bencana nasional, beliau pasti muncul. Bisa memahami? Kalau Anda menikahkan anak, mengundang Bapak Jokowi, mungkin paling banter beliau mengirim karangan bunga atau sesuatu dari Presiden RI. Wah, hebat sekali ya. Tetapi kalau beliau tidak bisa hadir pun kan kita maklum. Tapi kalau ada kondisi bencana nasional, kemudian beliau hadir, itu wajar. Nah ketika anak Tuhan mengalami kesesakan, anak Tuhan mengalami persoalan yang sudah diupayakan tetapi tidak ada jalan keluar, kemudian berseru ke sorga dan Tuhan hadir, ya memang seharusnya begitu. Ini membesarkan hati kita ya saudara. Nah jadi yang pertama, rahasia bagi seseorang untuk mengalami pemulihan adalah menyadari bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang perlu dipulihkan dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Itu sebabnya dia mulai memperbanyak doanya. Raja Daud berdoa sepanjang hari, tentu tidak setiap keadaan dia berdoa sepanjang hari. Bahwa dia berdoa 3 kali sehari, dia memuji Tuhan 7 kali sehari, itu kita baca di dalam Alkitab. Tapi ketika kesesakan sedang menerpa Raja Daud, sepanjang hari dia berdoa. Sepanjang hari hatinya kontak dengan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saudaraku, setelah kita menyadari bahwa saya butuh Tuhan, dalam persoalan ini saya perlu kehadiran Tuhan. Kenapa? Saya sudah usahakan semaksimal mungkin dan keadaannya masih belum selesai. Dan ini adalah peperangan milik Tuhan. Waktunya saya untuk berseru ke sorga menghadirkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 7 kita baca bersama-sama, 2-3. Ayat 7. Mazmur 86. 2-3. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Saudaraku,
Yang kedua, percaya bahwa pemulihan itu ada. Percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Sebab di dalam pembukaan tadi saya sudah sampaikan, orang yang sudah tidak yakin Tuhan mendengar, dia tidak akan berdoa. Dan orang yang tidak yakin Tuhan akan menolong, juga tidak akan berseru ke sorga. Hari-hari ini adakah di antara kita yang justru ketika kita butuh pertolongan, kita udah nggak mau lagi berdoa? Mungkin kita punya alasan, seperti yang tadi saya uraikan ya. Mungkin kita sudah bilang percuma doa. Saudara, kalau begitu sama dengan orang sakit yang sudah tidak percaya bahwa dokter itu ada untuk menolong dia, maka dia tidak pergi ke dokter. Ya. Atau sama juga dengan orang lapar yang tidak percaya bahwa makan itu akan membuat dia kenyang dan bebas dari rasa lapar. Tuhan ada, salah satunya adalah untuk menolong. Manusia tidak maha kuasa. Manusia juga tidak maha bisa. Manusia juga tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha kuasa, maha bisa, maha tahu. Jadi ketika manusia itu merasa terbatas, itu wajar. Yang tidak wajar, dia tidak minta tolong. Ulang. Ketika manusia merasa suatu saat dia tidak bisa menyelesaikan persoalan, itu wajar. Karena manusia tidak maha kuasa, tidak maha bisa, tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha bijaksana. Tetapi yang tidak wajar ketika dalam kondisi seperti itu, dia tidak minta tolong kepada yang maha kuasa, yang maha bisa, dan yang maha kasih. Sehingga dia bisa mendapat bantuan pada waktunya. Mungkin di masa lalu kita pernah mengalami doa yang mengecewakan, saudara. Tetapi itu tidak menyimpulkan bahwa Allah kita tidak ada. Atau itu tidak menyimpulkan bahwa Allah kita tidak peduli. Itu juga tidak menyimpulkan bahwa Allah kita tidak mau menolong. Yakobus mengatakan, kebanyakan doa yang tidak dijawab karena doa itu salah. Jadi yang harus dilakukan adalah memperbaiki doa itu. Sebab doa orang benar dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Nah, kalau kita tidak merasakan kuasa doa, pasti ada yang harus kita koreksi dalam doa kita itu. Sebab Allah kita tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang berubah-ubah itu kan kita. Berubah kesetiaan kita, berubah iman kita, berubah pengharapan kita, berubah kesucian kita, berubah banyak kali kita berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah. Jadi kalau tidak cocok dengan Tuhan, yang harus dikoreksi bukan Tuhan, tapi kita yang harus dikoreksi. Jadi salah satu yang harus dikoreksi adalah, masihkah kita percaya bahwa Allah itu berkenan untuk menolong? Masihkah kita percaya bahwa hikmatnya sempurna, bahwa kuasanya tak terbatas? Itu sebabnya kita datang kepada Dia buru-buru, karena memang Dia ada untuk kita, seperti lagu terakhir tadi, Immanuel. Allah tidak akan bergerak Immanuel kalau Dia tidak peduli akan urusan manusia. Karena Immanuel itu ditujukan kepada manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan binatang. Gelar Immanuel itu hanya untuk manusia, bukan untuk malaikat. Yang perlu Allah Immanuel adalah kita. Tapi kalau kita tidak mengindahkan gelar Immanuel itu, maka gelar itu tetap ada, tapi tidak bermanfaat bagi kita. Saudaraku ya, jadi Raja Daud di sini di ayat 7 mengatakan, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab. Raja Daud percaya Allah menjawab. Jadi nanti saudara, kalau sudah selesai ibadah ini, kita mau merespon firman Tuhan ini, ada sesuatu yang kita rindu Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita, maka ketika berdoa percayalah bahwa Allah senang mendengar doa kita. Bahwa Allah itu sudah lama menunggu untuk berkarya dalam hidup kita.
bahwa Dia itu senang untuk menjawab doa kita, ya. Haleluya. Nah, apa buktinya? Ada beberapa bukti di dalam ayat ini, ya. Misalnya 2 Tawarikh 7, 13, 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13, 14, di sana dikatakan, kita baca sama-sama 2, 3. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Langit apa yang tertutup hari-hari ini? Adakah? Apakah langit sukacita? Kita sudah lama tidak alami sukacita sejati dari Allah. Hidup kita murung, ya kan? Tidak ada gairah, bangun pagi itu enggak semangat. Menjalani hari-hari juga asal jadi. Tidaklah lagi sesuatu gelora sukacita dari Tuhan. Saudaraku, apakah untuk itu Tuhan menyelamatkan kita? Tentu tidak. Pernahkah Anda mengalami sukacita? Iya dulu. Nah, kalau begitu perlu dipulihkan. Atau sejahtera, damai sejahtera. Ya, tergerus oleh keadaan, oleh berita-berita, kita mulai banyak kekhawatiran, banyak takut. Kemudian tidak bisa alami lagi seperti ketenangan di dalam hadirat Allah. Saudaraku, apalagi langit yang tertutup. Dan kita merindukan itu untuk terbuka kembali. Nah, ketika Tuhan membiarkan satu langit tertutup, atau ada belalang memakan hasil bumi, maksudnya adalah kita tetap mendapat berkat, tapi digerogoti, ya, bocor, ya. Kemudian ada waktunya untuk mengkoreksi, introspeksi. Nah, ujung dari introspeksi bukan hanya penyesalan dan minta ampun, tetapi kemudian berseru ke surga untuk pemulihan. Nah, kalau Tuhan memberikan ayat ini bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan negeri, bukan hanya pribadi, bahkan rumah tangga dan juga negeri, maka pemulihan itu memang ada. Ya, memang Tuhan sediakan. Yeremia 33 ayat 3 di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam kondisi tadi seperti Raja Daud yang sengsara dan miskin, dalam kondisi kita sudah mengupayakan segala sesuatu, bukanlah kesimpulannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu kan kalimat yang manusia ucapkan di titik nadir. Di titik di mana dia sudah di pojok. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, ada janji yang indah. Ketika manusia sudah sampai titik tidak tahu, kemudian Tuhan memanggil, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Adakah di sini Bapak atau Ibu yang sampai titik ini, Tuhan saya sudah tidak tahu harus berbuat apa? Ya udah, Tuhan memanggil. Datang. Karena Anda tidak bisa pergi ke manusia yang lain. Anda sama-sama pergi ke tempat orang yang sama-sama nggak tahu. Seorang hamba Tuhan seperti Bapak Gembala kami yang melayani saudara di tempat ini, kalau Anda diskusi dengan kami, Anda konseling, katakanlah demikian, kalau Roh Kudus tidak mewahyukan apa-apa kepada kami pun sama-sama tidak tahu. Jadi kalau Anda mau pergi konseling, Anda mau pergi untuk bertanya kepada hamba Tuhan, doa dulu di rumah. Doanya begini, Tuhan, saya buntu. Saya butuh petunjuk Tuhan. Saya mau pergi ke rumah Bapak Gembala untuk minta nasihat. Mari Tuhan, bicaralah melalui Bapak dan Ibu Gembala. Nah,
Sehingga aku mendapat petunjuk dari Tuhan. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu Gembala bukan Tuhan. Dia sama-sama manusia yang tidak tahu kecuali Tuhan memberitahu. Jadi ketika kami diberitahu, misalnya Bapak Hans waktu itu mendoakan seseorang dan Tuhan memberikan karunia marifat, ada pegangan nih orang. Kemudian berhenti dulu berdoa, kemudian Bapak Hans bertanya, coba diingat-ingat punya pegangan apa? Enggak kok, enggak ada, coba diingat-ingat lagi. Ketemu cincin. Ya, cincin dimusnahkan, kemudian di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian berdoa kembali dan orang ditolong. Dari mana taunya? Kan Roh Kudus yang memberitahu. Itu namanya karunia marifat. Ya, mengetahui sesuatu yang tersembunyi, bukan karena kita sakti. Kalau Tuhan tidak memberitahu ya kita nggak tahu. Saudaraku, itu sebabnya memang yang memberitahu pada akhirnya Tuhan. Ya, dan Tuhan bisa memakai hamba-hambanya, tapi saudara yang butuh untuk mengetahui sesuatu dari Tuhan, Anda yang berdoa, Tuhan beri petunjuk Tuhan, beri saya pengetahuan. Bagaimana saya mengatasi keadaan ini. Ya saudaraku, haleluya. Jadi yang pertama tadi kita menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan pemulihan, kita menyadari dan kita berdoa jujur di hadapan Tuhan, Tuhan ini kebutuhanku. Yang kedua, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Kita percaya. Kalau nggak percaya, ngapain kita cari ya? Kita percaya bahwa Allah menjawab aku. Ya, yang ketiga, kita akan melihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dulu. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Allah itu senang memberkati kita, enggak pas-pas. Allah itu senang memberi berkat yang limpah. Kenapa? Karena melalui kita Allah mau memberkati orang lain juga. Itulah gunanya anak Tuhan di bumi, bukan untuk menikmati berkat sendiri, tetapi untuk menyalurkan berkat dari sorga kepada orang yang memerlukan, yang Tuhan berkenan untuk memberkati dia. Mengapa? Karena berkat dari sorga turun ke bumi hanya melewati anak-anak Tuhan. Kalau Anda punya toren dan Anda ingin mengalirkan air ke taman, kan Anda pakai selang. Dan taman itu akan menjadi diberkati melalui selang yang berfungsi. Jadi Tuhan mengasihi manusia, semua Tuhan kasihi. Tetapi ada yang anak Tuhan, ada yang bukan. Nah, janji Tuhan, janji berkat hanya turun atas anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan taruh Anda dan saya di bumi ini agar kita jadi berkat. Yang namanya terang itu adalah anak-anak Tuhan, bumi ini gelap. Maka kemudian Tuhan taruh kita di atas bumi ini agar menerangi yang gelap. Jadi itu menjadi iman kita bahwa Allah itu kalau memberkati nggak pas-pas. Allah itu senang memberkati dengan limpah. Karena Allah mengasihi banyak orang, semua orang dia kasih. Ya, lain kali kita bicara tentang rahasia ini ya. Yang ketiga, agar cepat. Nah, setelah kita mengaku terus terang ke hadapan Tuhan, kita butuh pertolongan, kita percaya pertolongan itu ada. Nah, kita datang ke alamat yang tepat. Ayat 8 sampai ayat 10 dari Mazmur 86. Dua bagian terakhir saudara. Mazmur 86 ayat 8 sampai 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Saudara, kalau ada alternatif orang memilih. Mengapa ada orang yang kalau ibadah tidak masuk gereja? Karena menurut mereka yang ada di dalam gereja, yang disembah oleh orang yang di dalam gereja itu tidak lebih hebat daripada yang mereka sembah. Nah, kenapa Anda tidak pindah ke sebelah? Karena Anda mengimani bahwa tidak ada Allah seperti Yesus. Paham nggak saudara? Ada banyak dokter kan di Jakarta ini. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal.
Kenapa ada dokter yang terkenal? Ahli. Banyak yang sembuh. Karena pengalaman dan berita itu, aneh nggak kalau dokter ini yang ngantri banyak? Nggak aneh. Semua orang ingin sembuh. Meskipun harus ngantri berjam-jam, nggak apa-apa. Nah, banyak orang Kristen yang hari-hari ini sudah tidak punya iman segitunya tentang Yesus, bahwa Yesus itu maha kuasa, bahwa Yesus itu tidak bisa disetarakan dengan yang lain-lain yang disembah oleh manusia. Itu sebabnya dia tidak punya satu dorongan semangat untuk datang kepada Yesus, karena Yesus sama aja. Saudaraku, itulah sebabnya orang yang rajin baca Alkitab, lain sikapnya. Karena di dalam Alkitab itu dia mendapat informasi tentang dia, Allah itu. Allah nggak sama aja, saudaraku. Tapi bagi mereka yang kenal, bagi yang nggak kenal mah dia sama aja. Pernah nggak Anda mendengar ada orang yang mengolok-olok anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan bilang sama aja? Nggak sama. Tapi yang bilang nggak sama itu yang ngalamin, yang nggak ngalamin bilang sama aja. Itu sebabnya mengenal Allah secara pribadi itu pasti akan mempengaruhi iman dan pengharapan serta doa kita. Kalau nggak kenal ya nggak ada dorongan semangat untuk berdoa. Tapi bagi Anda yang maaf ya, ini mau memberikan contoh saja. Bagi Anda yang suka berdoa, heran ya, Anda tambah suka berdoa tuh. Tapi yang nggak suka berdoa, mau nyoba aja nggak mau. Itu mirip orang makan. Kalau udah tahu restoran yang enak, berkunjung lagi. Tapi kalau yang nggak tahu, ya makanan sama aja. Saudaraku, jadi Raja Daud ini sangat mengenal Allahnya, sampai dia bilang begini, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Kesaksian menjadi sangat penting. Jadi ketika Anda ditolong Tuhan, lalu Anda bersaksi kepada orang lain, Anda sedang mengatakan begini, Allah yang kita sembah, setidaknya Allah yang saya sembah tidak sama saja. Lalu orang yang sedang mengalami pergumulan hidup mendengar Anda bersaksi, kemudian tergugah imannya, gitu ya? Ada harapan ya di dalam Yesus ya? Iya, saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Jadi sumber pengenalan pribadi yang pertama Alkitab, itu kalau Anda anggurin benar-benar Anda akan mengatakan Yesus itu sama saja. Yang kedua, kalau jarang atau hampir tidak pernah dengar kesaksian, kemudian kita juga akan menyimpulkan Yesus sama saja. Dan kalau kita pribadi belum pernah mengalami pertolongan Tuhan, kita juga akan mengatakan Yesus sama saja. Nah, ini bukan modal yang baik untuk kita mendapatkan iman yang kuat. Jadi mari, kita mau melangkah lebih jauh kedewasaan iman kita ya, apalagi nanti kita tidak mau masuk ke dalam Wahyu pasal 13, di mana gereja sudah disingkirkan, kita tertinggal. Tetapi untuk itu kan kita butuh mengenal siapa yang akan menyingkirkan kita. Kita kan harus intim dengan dia, karena dialah yang akan menyingkirkan kita pada waktu itu. Lah kalau kita asing dengan dia, kita tidak akrab dengan dia, kita tidak lengket dengan Tuhan, pada waktu Tuhan menyingkirkan gerejanya, ya kita tertinggal saudaraku, karena memang kita tidak sedang bersama-sama dengan dia. Nah, ini menjadi satu perenungan kita latihan juga melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Saya lanjutkan ya saudara ya. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. 9. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah dan tidak ada yang lain. Apakah iman kita sampai ke sana hari-hari ini? Sehingga kita datang selalu kepada Allah. Tuhan,
Saya nggak datang kepada yang lain. Saya hanya datang kepadamu sebab hanya Engkau Allah, hanya Engkau yang Maha Kuasa, hanya Engkau yang mengasihiku, hanya Engkau yang menolongku. Ya udah, mau ngantri berapa lama ya ngantri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, mereka yang duduk diam di kaki Tuhan mendapat kekuatan baru. Tidak selalu instan pertolongan Tuhan itu. Tidak selalu. Banyak kali butuh kesabaran. Banyak kali butuh duduk di kakinya. Tetapi karena kita duduk di kaki alamat yang tepat, maka jawaban pasti kita terima. Tapi jangan pergi sebelum terima jawaban. Kadangkala kita stop di tengah jalan. Tuhan, ya sudahlah, kalau memang Tuhan nggak dengar. Tuhan dengar, cuman waktunya belum tiba. Tuhan, ya udahlah, kalau Tuhan tolong yang lain, Tuhan nggak tolong saya. Tuhan, saya udah capek Tuhan. Sudah sekian lama saya berdoa. Saudara, kalau kita yakin bulat bahwa kita sedang ada di alamat yang tepat, yaitu Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli kepada kita, Allah yang tidak kekurangan cara untuk menolong kita, Allah yang pasti menolong kita, maka ya sudah, tunggu mau berapa lama nunggu, tunggu. Saya sangat dikuatkan dengan kesaksian ayah saya yang mendoakan kakaknya yang pertama untuk bisa bertobat, mengenal Tuhan, ya. Karena yang bertobat di dalam keluarga besar ayah saya itu, yang kenal Tuhan pertama kali ayah saya. Setelah itu dia berdoa untuk kakaknya, untuk adiknya, keponakan-keponakan. Beberapa menjadi hamba Tuhan, beberapa dimenangkan. Satu yang belum, dua sebenarnya. Satu adalah kakak perempuan karena menikah dengan yang seberang. Satu adalah kakak yang tertua, itu yang belum buka hati. Dan terus berdoa, saya harus ngaku, saya pun sudah berhenti mendoakan. Tapi ayah saya terus berdoa. Anda tahu ketika kakak dia yang pertama ini mendekati ajal, yang selama ini nggak pernah buka hati, tiba-tiba dia bilang begini, aku mau mati secara orang Kristen, tolong doakan saya. Ya sudah, jadi di ujung langkah dia, di langkah terakhir, dia terima Tuhan, mati. Berapa lama ayah saya berdoa? Hanya 40 tahun. Empat 40 tahun, saudaraku, dalam ketekunan di hadirat Allah yang tidak pernah mengecewakan. Orang yang berharap kepadanya dengan bulat hati. Saya tertemplak mendengar kesaksian ayah saya tertemplak. Banyak kali saya putus di tengah jalan, menunggu jawaban di hadirat Allah, tidak sabar. Saudaraku, Raja Daud belajar dari pengalaman. Ya, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, bahkan di pelataran rumah Tuhan, daripada 1000 hari tempat-tempat yang lain. Bagi dia tempat lain itu hanya menawarkan kesenangan, tidak menawarkan jawaban bagi persoalan. Di Raja Daud lebih suka ada di hadirat Allah. Ya, saudaraku, haleluya. Nah, Mazmur 146 ayat 5-8 sebagai ayat penutup. Mazmur 146 ayat 5-8 kita baca di sana bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini loh Yesus, sifatnya seperti itu. Dan pemalsu mengatakan, berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan. Yang sifatnya seperti ini. Nah, kalau Yesus adalah Allah,
bagi kita, itu adalah yang terbaik bagi kita, maka jawaban yang terbaik pasti muncul dari Dia. Ujiannya ada pada kita tentang, masihkah kita percaya bahwa pemulihan itu ada? Masihkah kita percaya bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita? Masihkah kita percaya bahwa waktunya pasti tiba bagi kita untuk tertolong, sebab Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui kesaksian kita? Kalau memang iya jawabannya, maka mari kita kuatkan diri kita. Seperti Raja Daud, tidak ada orang yang mensupport dia, tidak ada orang yang menghibur dia, tidak ada hamba Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia sebab dia ada di padang gurun pada waktu itu. Tetapi dia sendiri menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya, tidak ada satupun orang yang peduli akan persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan kalaupun toh mereka peduli, mereka tidak sanggup melakukan apapun. Saudaraku, maka tidak ada cara lain yang lebih baik menurut pengalaman Raja Daud kecuali kita memompa semangat kita di hadapan Tuhan. Ada lagu mengatakan, ku tak akan menyerah. Ya kan, ku tak akan menyerah Tuhan. Sebab Engkau Allahku hidup dan selama Engkau ada, maka pasti aku tertolong. Nah, iman-iman seperti ini yang akan memberikan kemenangan-kemenangan yang besar. Ya saudaraku, perjalanan mungkin masih akan kita lakukan, tetapi ujungnya pasti ada pertolongan dari pihak Tuhan. Inilah kesaksian dari Raja Daud. Yang terakhir adalah Mazmur 86 ayat 11. Tadi yang pertama adalah kita menyadari keadaan kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita ngaku bahkan Tuhan, saya sudah sampai di ujung. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Yang kedua, kita percaya bahwa pertolongan itu ada. Pemulihan itu ada. Dan yang ketiga, kita datang ke alamat yang tepat, yaitu Allah yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Hanya Dia sumber pemulihan sejati. Nah, kemudian yang keempat, ayat 11, 2-3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, sadar kita butuh pertolongan. 2, percaya pertolongan itu ada. 3, Tuhanlah penolong yang sejati. Tapi Tuhan itu kalau menolong memberi petunjuk. Pertanyaannya sederhana, kalau petunjuk Tuhan datang, siap nggak untuk mengikuti petunjuk itu? Banyak orang tidak tertolong bukan karena tidak berdoa. Dia udah berdoa. Bukan tidak percaya Tuhan akan menolong, dia percaya benar, imannya kuat. Bukan kemudian dia datang kepada yang lain kecuali dia fokus. Dia tidak melakukan perzinahan rohani dengan kemudian mencoba alternatif, tidak. Dia bulat kepada Tuhan. Tapi begitu petunjuk Tuhan datang, dan petunjuk itu berbeda dengan apa yang dia kira, tidak cocok dengan seleranya dan tidak masuk akal, kemudian dia tidak mengikuti petunjuk itu. Jadi gagalnya adalah pada mengikuti petunjuk yang Tuhan beri. Maka Raja Daud berdoa, Tuhan bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ini kebulatan hati untuk mengikuti firman Allah ini menjadi solusi, menjadi penentu. Karena yang tadi sudah, doa udah, iman ada. Datang kepada Tuhan dengan setia, iya. Tapi begitu petunjuk firman Allah diberikan, terjadi tawar-menawar. Pernahkah Anda mengalami persoalan yang berlarut-larut, sebab kita juga berlama-lama untuk taat kepada firman Allah apa adanya. Contoh ya saudara, ini tidak bicara karena pandemi kemudian kita bicara keuangan, bukan. Tetapi ini gampang dicerna. Teman saya pernah mengalami ini. Jadi dia bukan GPDI. Lalu ketika dia masuk kepada pemberitaan Injil sepenuh, dia diperkenalkan dengan Maliaki 3 ayat 10. Yang bagi dia nggak masuk akal, saudara. Perpuluhan itu nggak masuk akal. Satu, Tuhan kan kaya. Yang kedua, kalau dihitung-hitung, gaji dia nggak cukup sebulan, apalagi dipotong 10%, tambah nggak cukup. Kalkulatornya ngitung di sini, ya kan?
100 dikurang 10 sama dengan 90. 100 saja nggak cukup, apalagi 90. Gitu kan cara berpikirnya. Tapi karena dia belajar takut akan Tuhan sebagai jiwa baru yang mengenal firman Allah, dia gelisah. Kemudian dia berkata begini dalam doanya, Tuhan, kalau memang ini firman-Mu, saya mau belajar melakukannya, tapi Tuhan tolong ya, kalau nanti benar-benar kurang. Dan dia mulai belajar taat, saudaraku, dia terima gaji, dia persembahkan persepuluhan, dan benar-benar kurang. 2 minggu sebelum bulan habis, uangnya udah habis. Di situ letak dia bergumul, ya kan? Kemudian dia berdoa begini, Tuhan, saya nggak mau minta-minta, saya nggak mau cerita-cerita, saya hanya mau serahkan ini kepadamu, nggak tahu bagaimana caranya, karena kalau ini firman-Mu, maka firman-Mu adalah ya dan amin. Sudah, dia berdoa begitu. Tumben-tumbennya ayahnya dari luar kota datang besuk dia. Nggak pakai nelpon, nggak pakai ini, nongol. Ya sudah diterima. Tumben-tumbennya waktu mau pulang ninggalin uang, tanpa dia minta. Wah, dia tertampar. Tuhan, Engkau yang benar, firman-Mu ya dan amin. Kemudian berikutnya, bulan berikutnya dia membayar perpuluhan, bukan lagi mencoba, tapi dengan iman. Saudara tahu sekarang dia jadi apa? Dia jadi direktur sekarang ya, lebih tinggi pangkatnya dari saya, padahal dulu anak buah saya. Tuhan angkat dia benar-benar. Nah, saudaraku, ini bukan mau bicara perpuluhan pagi ini, kita hanya mau bicara tentang bahwa perlu kebulatan hati untuk menjalani petunjuk Tuhan. Kebetulan contohnya soal keuangan. Bagaimana kalau contohnya soal pertobatan? Kalau Tuhan memberi petunjuk bahwa masalah yang kau hadapi karena engkau kurang setia, atau karena engkau masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, lalu Tuhan menyuruh kita bertobat, bulat nggak hati kita untuk bertobat? Atau misalnya Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa persoalan itu timbul karena ada celah. Ternyata di dalam rumah tangga kita ada ketidakrukunan, ada simpan hati, kemudian Tuhan menunjukkan bahwa perlunya ada pengampunan dan pemberesan. Apakah kita mau lakukan juga? Jadi menjadi penting bagi kita untuk ketika minta petunjuk, Tuhan memberi petunjuk, bulat hati untuk melakukan petunjuk itu. Meskipun nampaknya tidak masuk akal atau tidak sesuai selera kita. Contoh sedikit lagi, Tuhan janji memelihara Nabi Elia selama masa kekeringan, tapi kan Tuhan peliharanya di Sungai Kerit. Hari-hari ini kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi, ya wajar-wajar saja. Tapi yang tidak wajar adalah dia tidak berseru ke Tuhan minta petunjuk. Bagaimana jalan keluarnya? Dan kalau Tuhan pelihara engkau di Sungai Kerit, terima. Karena Tuhan yang menyuruh engkau ke Sungai Kerit, maka kemudian Tuhan juga yang mengatur aliran Sungai Kerit itu tidak pernah kering, dan Tuhan yang menyuruh burung gagak untuk mensuplai makanan kepada Nabi Elia tidak pernah telat. Maksudnya apa sih? Misalnya begini, ya kalau kita bicara soal ekonomi kan pengennya punya usaha yang cukup mapan, kemudian pemasukan juga banyak, sehingga kita tenang. Tapi kalau Tuhan memberi kita Sungai Kerit, yaitu warung kecil, usaha kecil, pemasukan cukup untuk sehari, yang penting kan nggak putus pemasukannya itu. Jadi setiap hari kita memiliki jaminan dari Tuhan, bukan dari warung. Dan iman kita juga tertuju kepada Tuhan, bukan kepada warung. Sehingga ketika warung kita digoyang, nggak apa-apa, ada rumah janda Sarfat yang Tuhan sudah sediakan untuk menampung Nabi Elia. Jadi jaminan Tuhan dari waktu ke waktu tidak putus karena kita pegangan Tuhan, bukan pegangan Sungai Kerit. Kalau kita pegangan Sungai Kerit, sungai itu kering. Dan kita pegangan burung gagak, burung itu tidak pasti. Tetapi ketika kita memegang Tuhan yang mengatur segala sesuatu, itu nanti khotbah jam 9 nanti, Allah semesta alam, maka kemudian kita memiliki jaminan dari pribadi itu. Saudaraku, saya sudah panjang sekali bicara, sudah melanggar aturan pemerintah ya, harusnya 30 menit nih.
Tetapi biarlah ini memberikan kita kekuatan. Barangkali ada yang perlu kehadiran Tuhan untuk memulihkan sesuatu dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam bisnismu, tetapi yang utama, terutama adalah dalam kerohanian kita. Ada hal-hal yang penting, ada yang lebih penting. Kita mulai dari yang paling penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdiri.